Saat menebang pohon ratusan tahun di halaman rumahnya, pria ini menemukan sebuah benda aneh. Ia langsung mengambil benda itu. Ternyata itu sebuah patung antik. Ia langsung membersihkan patung antik yang berwarna kuning keemasan itu, dan sangat mengejutkan. Ternyata patung itu memang terbuat dari emas. Pria yang bernama Haki ini merasa ragu, apakah patung ini benar-benar terbuat dari emas atau hanya kuningan biasa. Haki sendiri tak paham tentang benda antik. Merasa bingung, Haki akhirnya akan menyembunyikan patung antik yang baru ia temukan itu. Ia masuk ke ruangan bawah tanah di bawah rumahnya dan menyembunyikan patung emas itu. Haki menjadi gelisah hingga ia tak bisa tidur. Karena gelisah, Haki lalu keluar kamarnya. Malam itu juga ia masuk gudang dan memastikan apakah patung itu benar-benar emas. Ia melihat patung itu secara seksama. Meskipun ini bukan patung emas, Haki yakin kalau patung ini bernilai jual sangat mahal. Keesokan harinya, Haki menemui temannya yang paham tentang barang antik. Ia hanya menunjukkan foto patung itu, dan temannya yang bernama Erhan mengatakan bahwa patung antik itu tentu harganya sangat mahal, dan ia bersedia membantu Haki untuk mencari pembeli patung itu. Dan keesokan harinya, datanglah seorang pembeli menemui Haki. Haki menunjukkan patung itu pada orang kaya tersebut. Dengan sangat teliti, pria kaya itu melihat patung emas milik Haki. Lalu ia menawar patung emas tersebut dengan harga 500.000 lira. Namun Haki tak setuju karena patung ini terbuat dari emas. Ia meminta harga 2 juta lira. Namun pria kaya itu tak mau. Ia hanya akan membeli patung itu seharga 500.000 lira atau senilai 200 juta rupiah. Setelah bernegosiasi alot, Haki terpaksa menjual patung itu seharga 500.000 lira. Haki langsung pulang dan membawa banyak uang cash. Ia menunjukkan uang itu pada istrinya. Tentu istri Haki yang bernama Nermin sangat kaget. Nermin menanyakan dari mana Haki mendapatkan uang sebanyak itu. Haki lalu mengatakan bahwa uang itu hasil dari penjualan benda antik yang ia temukan di kebun mereka. Keesokan harinya, tampak Haki menjemput anaknya yang pulang dari sekolah. Ternyata Haki membeli mobil baru. Ia membawa anaknya dengan mobil baru itu. Dengan uangnya, Haki tak perlu kerja lagi untuk musim panas tahun ini. Haki juga mengajak keluarganya makan di rumah makan mewah. Haki berpoya-poya setiap hari. Namun karena selalu berpoya-poya, uang Haki makin hari makin berkurang. Nermin meminta agar mereka segera berhemat. Namun Haki tak mau berhemat karena uang ini adalah uang yang didapat dengan mudah. Ia yakin kalau di halamannya mempunyai lebih dari satu patung antik. Pasti masih ada patung antik lainnya. Bahkan mungkin patung antik yang bernilai jauh lebih mahal dibanding patung antik yang kemarin ia temukan. Keesokan harinya, Haki kembali mendatangi pohon ratusan tahun yang ada di halamannya. Ia bersiap untuk kembali menggali. Namun tiba-tiba, Erhan sang calo temannya datang. Erhan melihat Haki yang hendak menggali pohon itu. Erhan meminta agar Haki mengajaknya untuk menggali bersama. Haki mengusir Erhan dari rumahnya. Haki sangat marah pada Erhan karena Erhan tak bisa menjaga rahasia. Ia meminta Erhan untuk tak banyak bicara tentang benda antik yang ia temukan. Namun Erhan mengatakan kalau ia akan datang lagi jika Haki menemukan benda antik lainnya, karena takut diketahui oleh orang bahwa ada barang antik di bawah pohon. Haki membeli banyak papan. Ia akan membangun ruangan, dan di ruangan itu ia akan menggali. Bahkan ia juga memasang pagar di sekitar pohon 100 tahun di halaman rumahnya. Hingga suatu hari, Haki melihat berita bahwa patung kepala emas yang dia jual kemarin ternyata diperjualbelikan di pasar internasional, dan harga patung emas itu seharga 5 juta euro atau senilai 98 miliar rupiah. Haki sangat shock mendengar betapa mahalnya patung itu. Ia sangat marah dan merasa telah ditipu oleh Erhan. Haki mendatangi Erhan. Ia sangat marah pada Erhan. Namun Erhan mengatakan kalau ia juga tak tahu kalau patung emas itu bernilai jual mahal. Karena bertengkar, akhirnya Haki terlibat perkelahian dengan Erhan. Setelah kejadian itu, Haki terus menggali tanahnya hingga ia hilang kendali. Nermin mencoba mengingatkan Haki agar berhenti menggali, namun Haki tak peduli. Kehidupan Haki mulai berubah. Ia sudah tak peduli dengan keluarganya. Ia hanya fokus menggali dan mencari harta karun.
Karena kesal dengan Haki yang sudah tak peduli lagi dengan keluarganya, Nermin akhirnya pergi meninggalkan Haki. Kini Haki tinggal seorang diri. Namun Haki tak peduli. Ia terus menggali hingga ia mendeteksi ada benda antik di bawah galiannya. Haki sangat semangat menggali. Bahkan ia tak peduli dengan kesehatan dan tenaganya yang mulai melemah. Akhirnya, Haki menemukan sebuah barang antik berupa kepala patung. Haki mencoba mengeluarkan kepala patung itu dari galian. Namun tiba-tiba galian Haki roboh. Haki tertimpa tanah galiannya dan ia terkubur bersama barang antik yang baru ia temukan. Begitulah akhir cerita dari film Haki tahun 2024. Sampai jumpa di film selanjutnya.